Pengertian filsafat Islam. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang ilmu filsafat Islam, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi ilmu filsafat secara umum. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani philosophia atau philein yang artinya mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa disimpulkan kata filosofi sendiri diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pemikiran. Ilmu filsafat yang sekarang dikenal adalah suatu ilmu yang mempelajari hasil pemikiran manusia dan merupakan pandangan hidup seseorang yang mendasari pemikirannya akan kehidupan yang ia jalani. Ilmu filsafat juga mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu dan berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam disebut sebagai ilmu filsafat Islam. Meskipun diadaptasi dari nilai-nilai budaya Barat atau Yunani, ilmu filsafat Islam tetap memiliki kaidah tersendiri. Hal yang biasanya dipikirkan atau dibahas dalam filsafat Islam adalah mengenai ketauhidan atau ketuhanan, kerasulan, kitab hubungan manusia dan sesamanya, lingkungan, dan juga mencakup ilmu tasawuf atau kebatinan. Sejarah filsafat Islam. Awal mula perkembangan filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di benua Eropa dan Afrika dan termasuk menguasai kota Iskandaria di Mesir. Di kota tersebut, yakni sekitar abad ketiga Masehi, Raja Ptolemeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria dan dari situlah para ilmuwan Barat memperkenalkan ilmu filsafat termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir dari Yunani. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perbaruan dengan budaya baru bangsa Arab dan kemudian dikenallah ilmu filsafat dalam Islam. Perkembangan filsafat di kota Haran. Selain kota Iskandaria, penganut budaya falsafah bangsa Barat juga berkembang di kota Haran yang terletak di sebelah utara negeri Syria atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan filsafat dan kebudayaan bangsa Barat terkhususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga bangsa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. Tokoh filsafat Islam. Yang pertama Al-Khindi. Al-Khindi atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Asobah bin Imran bin Ismail bin Al-Asi'aj bin Qais Al-Khindi, lahir pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di Kufah. Keturunan dari suku Qais dengan gelar Abu Yusuf, bapak dari anak yang bernama Yusuf. Nama orang tuanya Ishaq Asobah dan ayahnya menjabat gubernur di Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid dari Bani Abbas. Dikenal sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat dan ia jugalah yang berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat atau falsafah, sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas sebagai filsuf atau pemikir Islam yang diakui oleh bangsa Barat, Al-Khindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti aritmatika dan musik. Al-Khindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu Al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangan-karangannya dapat kita ketahui bahwa Al-Khindi termasuk penganut aliran eklektisisme dalam metafisika, dalam kosmologi mengambil pendapat Aristoteles, dalam psikologi mengambil pendapat Plato, dan hal etika mengambil pendapat Socrates dan Plato. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang Iran dan menikah dengan seorang wanita Turkestan. Setelah besar, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju kota Baghdad, pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan pada masanya, untuk belajar antara lain pada Abu Bisir
bin Matius. Al-Farabi adalah seorang tokoh ilmuwan sekaligus filsuf muslim yang berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, antara lain aliran falsafah al-taufikiyah yang berkembang sebelum dari hasil pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya filsafat itu memiliki satu tujuan, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu hal. Yang ketiga, Ibnu Rusyid. Abu Walid Muhammad bin Rusyid atau yang dikenal dengan nama Ibnu Rusyid adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cukup dikenal. Ia juga merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dengan aliran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf dan pemikir, Ibnu Rusyid menjunjung tinggi akal dan peranannya dalam kehidupan. Ibnu Rusyid juga berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau maj'ani kuliah dan di dalamnya tercakup hal-hal yang bersifat partial atau disebut juz'iyah. Yang keempat adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khalifah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Kota Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buwai pada tahun 334 Hijriah sampai tahun 447 Hijriah. Ibnu Sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang kedokteran juga dikenal sebagai sosok filsuf muslim. Ia terdapat bahwa semua intelijensi atau akal berasal dari Tuhan dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Ibnu Sina juga lah yang menyatakan bahwa esensi berasal dari akal dan wujud berasal dari diluarkan. Ia juga banyak membahas mengenai metafisika dan filsafat tentang kejiwaan. Ibnu Sina memberikan perhatian yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku-bukunya yang khusus untuk soal-soal kejiwaan ataupun buku-buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat. Pengaruh Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan lagi, baik dalam dunia pemikiran abad Arab sejak abad 10 Masehi sampai akhir abad ke-19 Masehi. Ibnu Sina pernah penuh dengan kesibukan, bekerja dan mengarang, penuh pula dengan kesenangan dan kepahitan hidup bersama-sama. Dan boleh jadi keadaan inilah yang mengakibatkan ia tertimpa penyakit yang tidak bisa diobati lagi. Pada tahun 428 Hijriah, beliau meninggal dunia pada umur 58 tahun. Yang kelima adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah salah seorang film ternama yang berasal dari daerah Tusi yang merupakan bagian dari negara Persia. Al-Ghazali banyak menghasilkan karya di bidang filsafat dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkap menggunakan panca indera manusia. Al-Ghazali lebih cenderung percaya terhadap akal daripada panca inderanya. Di zamannya ia pernah menjadi guru besar di Baghdad selama 4 tahun. Pengaruh Al-Ghazali di kalangan kaum muslim besar sekali, sehingga menurut pandangan kaum otoritas agama Islam yang digambarkan oleh kebanyakan kaum muslimin berpangkal pada konsepsi Al-Ghazali. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali telah mengalami perkembangan sepanjang hidupnya dan penuh dengan goncangan batin, sehingga sulit diketahui kesatuan dan kejelasan cara pemikirannya seperti yang terlihat di sikapnya terdapat pada filosof-filosof dan tahapan aliran-aliran akidah pada masanya. Namun demikian, Al-Ghazali telah mencapai hakikat agama yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya dan mengembalikannya pada agama. Jalan yang terdekat kepada Tuhan ialah jalan hati, dan dengan demikian ia telah membuka pintu Islam seluas-luasnya untuk tasawuf. Yang keenam adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya tidak bisa diketahui, demikian pula dengan masa kecil dan masa remajanya.
Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di Serleaf, Granada, dan Fas, menulis beberapa risalah tentang logika di kota Serleaf pada tahun 1118 Masehi. Dia meninggal dunia di Fas pada tahun 1138 Masehi ketika usianya belum terlalu tua. Menurut satu riwayat, ia meninggal dunia karena diracuni oleh seorang dokter yang iri terhadapnya atas ilmu dan ketenaran yang dimiliki oleh Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah telah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negara Islam Barat dalam teori makrifat atau epistemologi pengetahuan yang berbeda sama sekali dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali di dunia timur Islam.